Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk terus beraktivitas. Ketemu lagi dengan saya, Gustoto Widiatmoko, tuan rumah dari Kanal 29. Kami sekarang berada di markas pimpinan DPRD Kota Semarang di Komplek Balai Kota. Sudah hadir bersama kita, sahabat Suara Merdeka, bersama dengan Pak Kadarlusman. Pak Kadarlusman ini Ketua DPC Lindu Aji Kota Semarang. Mohon izin Mas Pilos untuk bisa melepas masker karena kita kan semuanya sudah vaksin, sudah vaksin 2 kali, sudah ada sertifikatnya. Mudah-mudahan bisa menimbulkan kenyamanan bagi kita. Nah, untuk menyingkat waktu, ini kita terkait dengan obrolan kita menuju Ormas Expo, Proto Ormas Expo 2021. Salah satu yang akan ikut Expo adalah DPC Lindu Aji Kota Semarang. Langsung kita sapa, apa kabar Pak Kadarlusman? Alhamdulillah, kabar baik, sehat-sehat Mas. Alhamdulillah. Untuk lebih mengakrabkan, kalau Bapak ini kesannya senior, nah ini karena Mas Pilos ini juga masih muda, kita panggil Mas Pilos gitu. Mas Pilos, Lindu Aji Kota Semarang terpilih menjadi salah satu peserta Expo. Nah, saya ini Mas, kalau mendengar kata Lindu Aji begitu, saya itu merasa aman dan nyaman kalau menyebut kata Lindu Aji. Nah, makna Lindu Aji, kata Lindu Aji ini apa Mas Pilos? Jadi kalau setahu saya setelah diskusi sama teman-teman dan Mas Iwan selaku ketua umum, itu memang awal-awal saya belum tergabung di Lindu Aji. Setahu saya Lindu Aji itu sesuatu yang membahayakan. Lindu, ya. Lindu kalau lindu itu kalau kecil ya hanya getaran. Ya. Kalau lindunya besar kan gempa. Ya. Menurut saya lindu itu ternyata serem juga. Ya. Setelah saya diskusi panjang, saya langsung tanyakan sama beliau, menggagas pendiri. Ternyata Lindu Aji itu berasal dari inisiatif. Dari inisiatif Mas Iwan pada saat melihat kejadian besar di Kota Semarang yang namanya banjir bandang di Sampangan. Iya. Kira-kira tahun 89 kalau nggak salah, 89 kurang lebihnya di tahun itu. Ternyata beliau ini punya kerentek yang namanya kepingin berbuat sesuatu untuk warga masyarakat yang terdampak banjir waktu itu. Nah, pada saat terjadi musibah banjir, beliau itu datang ke lokasi dengan bertujuh dengan teman-temannya 7 orang, itu melakukan sebuah gerakan yang tanpa didorong, tanpa diminta, itu dengan kesadarannya sendiri melakukan kegiatan kemanusiaan dengan 7 orang sirkuleran. Jadi ngentek duit sing dompet wong 7 kuwi. Untuk aksi sosial. Iya, untuk aksi sosial, untuk membantu masyarakat yang terdampak korban banjir di sana. Walaupun pada saat itu berat, karena 7 orang itu uangnya juga tidak besar juga, tidak cukup besar, tapi manfaat buat orang lain. Walaupun pada saat aksi kegiatan tersebut itu mereka ini pada susah cari makan, karena kondisi banjir seperti itu, orang jual pasti nggak ada. Perutnya itu keroncongan kayak kerucuk gitu lah, ya kan? Sakit sebetulnya, tapi sakitnya itu bisa ditahan. Tapi hebatnya, dengan rasa sakit perut keroncongan seperti itu masih bisa berbuat untuk orang lain. Ya, lindunya itu bukan lindu yang saya maksud di awal sebetulnya, lindu dalam perut. Ya kan, goyangan dalam perut itu, goncangan dalam perut karena lapar, karena harus ngurusi kemana-mana itu, hingga dalam kondisi perut lapar dan perut keroncongan, tapi masih tetap berbuat buat orang lain, melakukan sesuatu yang bermanfaat dan itu berarti buat orang lain. Nah, sehingga muncullah kata-kata Lindu Aji. Walaupun lapar, tapi gagah masih bisa berbuat untuk orang lain. Jadi Aji itu gagah.
rindu itu sebetulnya gerakan yang ada di tubuh. Karena apa? Oke. Dalam melakukan aksi itu gerakan. Ini makna yang cukup dalam. Filosofi yang dalam, makna ini menurut saya luar biasa sekali muncul, dan ini harus dipertahankan dan harus ditularkan kepada seluruh kader pengurus pribadi yang ada di Kota Semarang. Ada slogan Mas untuk Rindu Aji ini supaya bisa ditularkan kepada yang lain. Slogan ini dan dijiwai oleh para anggota ini. Ya, itu sebetulnya sudah disampaikan kepada beliaunya, kepada seluruh pengurus. Ya, cuman waktu itu kemungkinan euforianya agak berlebihan. Euforia itu artinya mereka itu sudah diberikan sebuah pemahaman kepada beliau. Jadi praktek di lapangannya ada dengan situasi yang seperti itu, sehingga kami juga menyayangkan pada saat mereka pada datang di Rindu Aji ini lupa bahwa dia ini masuk ke organisasi kemasyarakatan ini tujuannya untuk apa? Karena banyak yang lupa itu, sehingga yang sekarang saya sepakat dengan teman-teman untuk berbenah mengajak seluruh kader pengurus Rindu Aji Kota Semarang ini supaya bisa paham tentang filosofi yang dicetuskan oleh beliau. Itu dulu kita pahamkan. Jadi ini adalah aksi yang berawal dari gerakan sosial banjir di kota. Tentu waktu banjir banyak sekali yang kehilangan tempat tinggal. Ya, kata benda, jiwa, bisa wakil. Jadi program kerja dari Rindu Aji sendiri di awal berdiri sampai dengan sekarang ini fokus di program kerja di bidang apa gitu? Jadi Rindu Aji sebenarnya berdiri itu kan lebih banyak ke olahraga dan kemanusiaan. Olahraga dan kemanusiaan. Ya, olahraga dan kemanusiaan itu harus berimbang. Jadi kemanusiaan harus jalan, olahraganya harus ditingkatkan. Kenapa olahraga itu ditingkatkan? Untuk menampung, memakai, mengakomodir kawan-kawan ketimbang liar di jalan, akhirnya diberikan sebuah tempat, dilatih, difasilitasi di sana supaya bisa membawa nama Rindu Aji dan Kota Semarang. Nah, ini hal yang penting menurut saya, sehingga kepeduliannya itu luar biasa terhadap orang-orang yang mungkin ketimbang tukaran yang dalam, timbang berantem di mana-mana, ya udah Pak perlu dari sini. Kita beri wadah untuk bisa menyalurkan aksi sosial ini. Di Kota Semarang sendiri tentu kita melihat sudah banyak aksi-aksi sosial yang bermula dari banjir sama ini. Ada berapa pengurus di tingkat kelurahan atau kecamatan gitu? Iya, kalau kita berbicara pengurus dari tingkat DPC Rindu Aji Kota Semarang itu pengurusnya kurang lebih di 21. Ya, tingkat kota. Kalau kita berbicara pengurus tingkat kecamatan, itu per kecamatan 11. Oh, berarti 16 kecamatan. Ya, 11 kali 16. Ya. Terus kalau kita berbicara tentang pengurus tingkat kelurahan, itu 9 orang. 9 orang kali 177. Ya. Itu ya, kalau melihat 9 kali 177 lumayan banyak juga loh Mas. Ya. Itu pengurusnya. Belum kader anggotanya di sana. Ya, kalau kita inventarisasi kita data kurang lebih ada di sekitar 4.000 sampai 5.000. Oh, ya. Nah, ini kita baru giat-giatnya untuk menginventarisasi yang ber-KTA. Ya, yang ber-KTA itu tidak hanya pengurus di sana, tapi seluruh kader, seluruh anggota kita data. Kenapa kita lakukan pendataan? Supaya kita tahu persis. Semisal ada kejadian-kejadian dimanapun itu di Kota Semarang, kalau dia hanya main klaim cari Rindu Aji, kita nggak yakin. Kalau kaos Rindu Aji bisa dipakai di mana-mana, bisa disabar di mana-mana ya. Bikin sendiri mobil di mana bisa. Tapi kita harus pertanggungjawabkan benar atau tidaknya itu anggota. Nah, kalau kita tidak data, nanti tugasnya masing-masing kelurahan, pengurus kelurahan itu mendata.
di wilayah kelurahanmu ada berapa sih yang tidak terkait? Semisal ada kejadian, ditanya dia ngaku di kelurahan Pandan, semisal kita cek saja ketua rantingnya, ketua pengurus kelurahan. Ada nggak pengurusnya yang namanya ini? Bukan Pak, berarti kan bukan. Kita itu kepingin bermain cantik, kita kepingin memberikan yang terbaik, dan kita kepingin kehadiran Lindu Aji benar-benar membuat sejuk, tidak membuat takut mereka, sehingga tagline kita yang sekarang ini adalah berbenah. Lindu Aji berbenah. Iya. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi dengan Lindu Aji berbenah setelah yang satu ini. Mas Virus, ini tadi ada slogan yang cukup menarik menurut saya, Lindu Aji berbenah. Yeah. Awalnya memang kalau banyak masyarakat yang melihat kalau orang pakai kaos Lindu Aji, seragamnya hitam, bajunya ketat-ketat gitu, warna badannya juga garang gitu ya, bertato gitu ya. Nah, saya garis bawah betul ini, Lindu Aji berbenah. Berbenahnya itu seperti apa maksudnya? Iya, jadi saya awal diminta untuk jadi ketua Lindu Aji Kota Semarang. Ini memang dengan proses panjang, Mas Virus ini menurut saya 2021 sampai 2026. Iya, nah, itu kan proses panjang dan harus melalui pertimbangan panjang kita. Akhirnya kita putuskan untuk siap bergabung dan membawa Lindu Aji Kota Semarang. Saya hanya terpikir dan mengaku sepanjang saya membawa ini dengan baik dan bisa hadir di masyarakat dengan baik, bisa bersaing bersinergi dengan pemerintah Kota Semarang dengan baik, kenapa tidak? Saya sampaikan kepada beliau, saya siap, tapi dengan satu syarat, izinkan saya untuk berbenah di tubuh Lindu Aji Kota Semarang. Beliau tidak keberatan dan silahkan saja itu Mas Virus mau dibawa kemana Lindu Aji Kota Semarang. Dipercayakan kepada Saya serahkan dan saya percayakan sama Mas Virus. Arti berbenah itu ya seperti tadi Nyenan sampaikan, Lindu Aji ini tampangnya serem-serem, badannya gede, bertato, pakai logo juga. Nah, memang ada dua sisi penilaian. Dari sisi orang-orang yang kepingin wah dan kepingin tampil garang, senang kehadiran Lindu Aji. Iya. Tapi bagi masyarakat umum yang jumlahnya lebih besar, itu kan juga merasa tidak nyaman dengan kehadiran Lindu Aji yang serem-serem seperti itu, senang berantem, ya senang orangnya masyarakat seperti itu, keamanan, bagian keamanan, malah yang kurang baik, kurang pas itu diserahkan Lindu Aji. Nah, kapan ormas ini bisa besar? Kalau sektor-sektor yang membahayakan, sektor-sektor yang kurang diminati oleh masyarakat itu diserahkan oleh Lindu Aji, kenapa tidak ormas yang lain? Sehingga saya punya semangat, punya tekad, punya niat untuk berbenah supaya Lindu Aji ini benar-benar santun, bisa dipercaya oleh masyarakat, bisa melindungi, mengayomi, bisa bekerja sama dengan masyarakat, dan bisa bekerja di tengah-tengah bersama masyarakat, bisa bersinergi dengan pemerintah Kota Semarang. Ini kan peluang. Memang tantangan berat buat saya, tapi alhamdulillah setelah kita coba, saya konsolidasi sering sama teman-teman ini, rutin bahkan kita sampaikan bahwa jangan sampai logo atau nama besar Lindu Aji ini dirusak oleh diri kita sendiri. Contohnya semisal kita ada sesuatu nongkrong di pinggir jalan, dengan mohon maaf lah, kadang-kadang ada yang
pakai botol aqua misal, ya kan? Ini kan dilihat orang nggak menarik. Botolnya aqua, Aqua juga. Isinya aqua, tapi warnanya disablon. Nah, ini hal-hal seperti itu sering kita sampaikan. Ayolah kita jaga marwah dari nama Besar Rindu Haji ini supaya masyarakat itu lebih banyak yang tertarik, simpatik tanpa harus dipaksa dan tanpa harus takut. Nah selama ini kan masyarakat kalau mau mendekat kan takut. Kesannya yang masuk di sana itu serem-serem semuanya. Nah makanya pengurus DPC Rindu Haji Kota Semarang yang sekarang kita akomodir teman-teman yang benar-benar bisa menyejukkan di tubuh Rindu Haji dan Kota Semarang. Menyejukkan Rindu Haji artinya bersinergi dengan masyarakat dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di pemerintah Kota Semarang. Tentu ini menjadi harapan kita semua ya Mas. Iya betul. Supaya Rindu Haji juga semakin gede dan gedenya ini bareng-bareng dengan masyarakat. Nah, ada nggak Mas implementasi real yang sudah dilakukan oleh Rindu Haji yang ini bisa berkolaborasi dengan seluruh stakeholder di Kota Semarang begitu? Sudah Mas, kita coba. Yang pertama kita ini kan selalu bisa berkomunikasi dengan stakeholder yang ada di Kota Semarang, khususnya pemerintah Kota Semarang. Jadi pada saat event-event apapun kita sudah sering dilibatkan dan kita cukup bisa mewarnai di situ. Mewarnai bukan terus kita harus menonjolkan seterusnya, tidak. Kita bisa bekerja sama. Nah, yang kedua, dengan adanya berbenah ini kita komunikasi dengan dinas di sini Kesbangpol dan seterusnya. Alhamdulillah kita sekarang terdaftar juga, sudah terverifikasi di Kumham maupun di Kumham sama di Kesbangpol baik provinsi maupun kota. Ini bukti bahwa Rindu Haji bukan organisasi abal-abal. Saya menepis itu semua. Yang pertama kita harus sahkan, ya. Kita harus resmikan, kita harus bisa diakui secara legal kan dari pemerintah. Dan buktinya sekarang di Rindu Haji mulai tahun depan ya, itu kita dapat ini hibah juga dari pemerintah untuk operasional kegiatan Rindu Haji. Ini kan resmi bahwa kita dia. Tadi menyebut fokus kerja Rindu Haji ada di sosial dan olahraga. Kalau sosial tentu sudah banyak. Kalau olahraga sendiri apa Mas event-eventnya? Olahraganya itu kan fighting ada. Fighting ada sampai sekarang ini. Dan nama atletnya Rindu Haji sudah sudah nasional, sudah mengindonesia kan. Itu sampai sekarang masih kita pelihara. Sepak bola nih. Sepak bola mulai nih dari wilayah-wilayah kecamatan juga sudah di situ. Tinju juga ada di situ. Silat ada. Kita kembangkan, memang kita kepengen Rindu Haji ini benar-benar tidak meninggalkan olahraga dan kegiatan sosial. Kegiatan sosial sudah kita lakukan yang namanya Rindu Haji Squad, itu khusus untuk sosial. Mereka punya anak asuh dari yatim piatu yang tidak punya bapak ibu. Itu kita samping rutin oleh teman-teman. Terus anjang sana kita berikan bantuan-bantuan manakala ada warga masyarakat yang membutuhkan pada saat kena bencana banjir, musibah longsor atau musibah-musibah yang lain. Nah, ini kita lakukan dan kita dukung terus supaya masyarakat itu melihat sekarang bahwa Rindu Haji itu ternyata sosial kemasyarakatannya oke, kemanusiaannya juga oke di situ. Nah, dari situ masyarakat akan merasa simpatik, empatik, dan mereka tetap dengan sadar akan bergabung dengan sendirinya. Tanpa harus dipaksa-paksa, sesuatu gawe KTA ya. Kita tidak boleh seperti itu. Untuk mendapatkan KTA ini juga harus ada uji tahapan-tahapannya gitu. Kalau KTA itu kan sepanjang mereka ini sanggup dan mampu siap untuk bergabung dan membesarkan Rindu Haji, ya kita langsung buatkan KTA. Boleh. Ya, menarik tadi yang disampaikan bahwa banyak sekali program kerja terutama di bidang olahraga, karena kita juga sering melihat tayangan di televisi banyak atlet-atlet, bahkan
ada yang diselenggarakan di kota Semarang yang levelnya adalah level nasional ya. Ini juga menjadi program rutin juga ya Mas ya, untuk event olahraga itu. Ya. Tadi Mas Firus juga menyampaikan ini bahwa Lindu Aji mulai mendapatkan dana hibah dari pemerintah Kota Semarang. Ya iya aja, ketuanya ketua DPRD kok. Ada tanggapan? Iya, sebenarnya bukan karena saya ketua DPRD ya. Karena kebetulan sudah didaftarkan dari Kementerian Hukum dan HAM sudah oke, dari provinsi juga sudah oke, Kesbangpol Kota oke. Kewajiban pemerintah kota untuk memberikan dana hibah kepada seluruh ormas masyarakat, ormas yang ada di Kota Semarang itu yang benar-benar persyaratannya terpenuhi. Nah, seperti Lindu Aji ini sudah penuh. Semisal saya bukan ketua DPRD itu, saya kira juga tetap diperhatikan, walaupun tidak segera, tidak secepat ini kali ya. Artinya tetap melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan. Betul, mekanisme itu jelas. Dan di situ kan juga harus dipertanggungjawabkan. Harus ada laporan. Laporan inilah yang harus dipertanggungjawabkan sehingga belajar untuk memanage sebuah organisasi yang baik dan benar adalah di laporan pertanggungjawaban, baik di keuangan, kegiatan-kegiatan yang lain, administrasi yang lain. Itu yang harus ini menjadi bukti bahwa Lindu Aji bukan abal-abal, bukan organisasi abal-abal, karena ada juga Mas di luaran sana, mungkin bukan di Semarang ya Mas, yang tujuannya hanya untuk mendapatkan dana dari pemerintah tanpa mereka melakukan aksi-aksi real di masyarakat. Ya, tapi kalau dari Semarang Mas, alhamdulillah di Semarang kita bersama Mas Bowo, Mas Andi ini sepakat dengan teman-teman, ayolah kita mencoba untuk berbenah. Tantangan ini berat, tapi harus kita coba. Kalau kita tidak mau mencoba dan tidak ada semangat untuk bisa mewujudkan Lindu Aji berbenah dan bisa kita perbaiki, percuma. Berarti kan selama kita jadi pengurus itu tidak ada perubahan sama sekali dan tidak ada yang namanya kegiatan sosial kemasyarakatan atau sesuatu yang bisa diterima baik oleh masyarakat yang cuma itu stagnan. Kalau ini bisa, berarti kita berhasil. Dengan keberhasilan ini kita tidak boleh sombong karena kita dijatin. Dan memang tujuannya sama, seluruh pengurus ternyata alhamdulillah dari mulai pengurus tingkat kota, tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan, ternyata mereka sama, berkeinginan sama, berbenah. Supaya kita bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa organisasi ini benar-benar perlu dibutuhkan dan bisa bersinergi. Saya percaya di level Mas Firus, di level Mas Bowo, di level pengurus itu bisa diberikan pemahaman. Tapi kan banyak anggota di lapangan itu yang kalau sudah kena botol aqua yang dikasih warna tadi itu tuh kemudian ledakan emosinya masih tinggi. Bagaimana menyosialisasikan bahwa Lindu Aji sekarang berbenah, kemudian bersama dengan ormas-ormas yang lain juga bisa bersinergi untuk kemajuan Kota Semarang? Ya, memang itu butuh waktu. Tapi semenjak saya diberikan amanah di Ketua Lindu Aji, saya langsung melakukan konsolidasi di internal kita di PJ ke pengurus tingkat kecamatan, semua kita sampaikan terus 16 kecamatan. Tiap kali saya kasih sambutan, saya kasih gambaran bahwa organisasi itu harus seperti ini. Kalau brand besar kita harus seperti ini. Kalau brand hancur ya lakukan seperti yang sekarang dilakukan. Itu selalu saya lakukan pada saat konsolidasi. Nah, dari konsolidasi ini mereka pengurus-pengurus tingkat kecamatan kan menindaklanjuti ke tingkat kabupaten. Dan terbukti kalau sekarang beberapa kali ada kegiatan tanpa harus ada itu lagi bisa. Kita sebetulnya nggak melarang, kita nggak kepingin terus band dianggap suci bersih, bukan itu. Tapi kita menerapkan sebuah kedisiplinan, menerapkan sebuah rasa tanggung jawab,
menerapkan sesuatu yang benar-benar bisa membuat kita ini sadar dengan tujuan supaya ormas yang kita ikuti ini bisa menjadi besar dengan cara yang santun. Kita apresiasi ini karena pendekatan humanis, tidak sekadar kulitnya aja, jadi membangun kesadaran dari masing-masing anggotanya. Dan kalau sebuah organisasi tidak pernah ada konsolidasi, mana tahu mereka informasi apa yang ditujukan, apa yang diharapkan, apa yang diinfokan, kan mereka nggak ngerti. Organisasi nggak akan besar dan pasti usianya juga sesaat saja. Makanya organisasi itu semakin tua mestinya semakin matang. Tapi kalau usia manusia semakin tua itu semakin turun tingkat semangatnya dan tingkat ininya mas, tekadnya ya. Kalau organisasi kan semakin tua semakin matang. Nggak boleh lah semakin tua semakin kendor. Ya itu memang wajah itu rocker gitu ya, tapi hati tetap harus manusiawi. Hati harus sejuk. Artinya tidak semena-mena dengan yang lemah, tidak meniadakan organisasi yang lain, tapi kita bareng-bareng untuk tujuannya satu, untuk membangun kemaslahatan. Betul. Tampang boleh serem, ya kan? Tampang boleh serem, rambut boleh gondrong, tapi hati harus lembut. Dengan siapapun harus hormatlah sama masyarakat. Nah, mas, itu memang yang perlu kita harapkan supaya Lido Aji juga bisa diterima oleh masyarakat secara luas begitu ya. Karena tanpa itu ya saya yakin organisasi apapun justru dianggap nggak ada oleh masyarakat. Iya. Boleh tahu mas, agenda ke depan, agenda besar apa mas yang akan dilakukan oleh Lido Aji untuk menggairahkan, mudah-mudahan sih tidak ada pandemi lagi, tidak ada gelombang ketiga dan seterusnya, nggak ada lah. Program gede apa mas, gawe apa ini? Iya mas, untuk saat ini memang kita lagi berbenah di internal untuk persiapan program kegiatan ke depan sambil menunggu kondisi pandemi ini semoga segera berakhir. Jadi yang kita lakukan dalam kondisi saat ini melakukan pembenahan di tingkat kecamatan, di restruktur di situ di masing-masing kecamatan kita lakukan konsolidasi untuk pemilihan ketua pengurus kecamatan secara musyawarah mufakat. Nah ini saya tempuh di situ. Kenapa saya harus menggunakan cara musyawarah mufakat? Karena saya tidak kepingin selama satu periode 5 tahun ini kepengurusannya tidak solid. Coba kalau memilih hanya dilakukan secara voting, pasti mereka selama 5 tahun ini terjadi friksi. Ini orangnya si A, ini orangnya si B, ini orangnya si C. Saya hilangkan itu semua. Saya menggunakan cara musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat itu ditempuh dengan jalur dengan musyawarah mufakat itu kan hasilnya damai, sejuk, dan tidak ada ini orangnya si A, orangnya si B. Selama mereka melaksanakan tugas dan program-program dari ormas ini, tidak ada saling jika-menjika. Nah, itu kita terapkan, kita lakukan dan sudah berjalan. Dari 16 kecamatan kita sudah lakukan 6 kecamatan, tinggal 10 kecamatan. Ini jalan terus. Setelah ini selesai semua di 16 kecamatan, baru kita restruktur juga di tingkat kelurahan sambil menunggu pandemi ini. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan kegiatan yang besar, yaitu pengukuhan bersama tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan. Kita lakukan di lapangan yang besar, kita kukuhkan bersama-sama dan kita akan ikrarkan di sana bahwa Lido Aji sepakat untuk berbenah dan kita bertekad untuk bisa melakukan kegiatan yang tidak pernah akan kita putus, yaitu bakti sosial, kemanusiaan, dan kegiatan awal berdiri. Mas, terakhir pada tanggal 17 sampai dengan 19 November 2021 di Paragon Mall itu kan akan ada Ormas Expo di mana Lido Aji menjadi salah satu peserta. Barangkali pesan apa mas yang ditangkap dari penyelenggaraan Ormas Expo? Jadi dari Ormas Expo memang baru kali ini ya, kebetulan ini kan dalam rangkanya festival HAM. Baru kali ini ormas-ormas dilibatkan dan mungkin baru kali ini Lido Aji
ikut juga festival kan kemarin dari Mas Andi, Mas Bowo sudah berdiskusi panjang dan alhamdulillah Lindu Haji lolos verifikasi untuk mengikuti. Ini bukti nyata bahwa Lindu Haji itu sekarang bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan hura-hura. Ini sifatnya untuk membangun kota, membangun jati diri Lindu Haji, memberikan sebuah kepercayaan atau meyakinkan kepada masyarakat khalayak umum yang ada di Semarang bahwa Lindu Haji ternyata sekarang sudah bisa dan mampu mengikuti. Relasi Lindu Haji dengan ormas yang lain? Kita jalin komunikasi baik. Walaupun saya ketua Lindu Haji Kota Semarang, saya sering diundang kegiatan di ormas-ormas lain seperti Pemuda Pancasila. Terus ormas-ormas Islam yang lain saya diundang juga, Muhammadiyah dari NU, dari ormas-ormas yang lain pun seperti apa itu Pemuda Marhen, Pemuda Katolik, apalagi dari ini Mas ormasnya Pemuda. Saya Banser Ansor kita diundang dan kita jalin komunikasi baik dengan mereka. Bahwa saya sampaikan juga kita tidak boleh egois. Justru wadah kita ini Kota Semarang, dan dari Kota Semarang kita bisa lahir ormas-ormas ini tidak boleh untuk saling membenci. Kita harus bisa saling mewanikan kepada ormas yang lain, karena tujuan ormas itu sama, bisa besar, bisa bersinergi dengan pemerintah, bisa berbuat yang bermanfaat buat masyarakat. Dan kalau kita memberikan contoh hanya untuk eker-ekeran saja, berebut parkir, kita berantem, saling bunuh, itu apa? Nggak akan besar, masyarakat semakin takut. Kita ini ada ormas di Kota Semarang, ya harus bersinergi. Bersinergi apa yang dilakukan, yang dimaksud bersinergi? Bersinergi tidak hanya bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu secara pribadi ataupun untuk organisasi, tapi membangun kota, membuat nyaman Kota Semarang sehingga Kota Semarang ini banyak dikunjungi wisatawan dari luar Kota Semarang, sehingga nyaman, menghasilkan PAD yang besar, bisa untuk membangun Kota Semarang lagi. Itu tujuan ormas. Oke, terima kasih Mas Filos. Kita soalnya sampai di penghujung acara, catatannya banyak banget yang kita bisa ambil dari perbincangan kita dengan Mas Filos, Ketua DPC Lindu Haji Kota Semarang. Kuncinya tadi yang disampaikan adalah bersinergi dengan ormas-ormas yang lain. Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Yang kita capai juga tidak untuk kepentingan pribadi, tidak untuk secuil organisasi aja, tapi untuk seluruh elemen masyarakat harus merasakan manfaatnya, sehingga ada yang melancong ke Kota Semarang, ada investor yang datang ke Kota Semarang, datangkan duit yang gede sehingga bisa untuk kemaslahatan bersama. Akhirnya sampai di sini perbincangan kita di waktu yang membahagiakan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.